tulang belakang atau yang tulang aksial dari tubuh atau tulang berada di bagian bidang tengah dari tubuh. Yang pertama, ini ada os vertebrae thoracalis ya. Terus yang ini adalah os vertebrae lumbalis. Kalau yang ini ada os vertebrae Sacralis. Dan yang ini ada os vertebrae coccygialis. Ekor. Coccygialis. Jadi ada os vertebrae thoracalis yang ini, terus habis itu os vertebrae lumbalis yang aku dipegang di kanan, terus habis itu ada os vertebrae sacralis yang udah menyatu, dan juga os vertebrae coccygialis atau nama lainnya adalah tulang ekor. Oke, kita bahas dulu ya mengenai os vertebrae thoracalis. Kita orientasinya terlebih dahulu biar kalian nggak salah. Masih sama seperti os vertebrae yang cervicalis, di bagian kranial kita bisa menemukan yang bentukan yang namanya kaput. Ini adalah kaput ya, yang bentukannya membulat. Sedang kalau di bagian kaudal kita bisa melihat bentukan yang mangkok sendi yang dinamakan cavitas. Bagian dorsal yang menjulang ke atas ke dorsal ini adalah bentukan yang dinamakan processus spinosus. Dan yang di bagian ventral sebentar, kita dulu sudah matikan ya Mel, matikan Mel. Sedangkan bagian kaudalnya ada bentukan yang dinamakan cavitas. Oke, bagian dorsal ada processus spinosus, bagian ventral ada crista ventralis. Kayak itu jangan dilupain buat orientasinya karena itu penting banget. Oke, terus kita lanjut ke bagian bentukan yang bagian kranial terlebih dahulu. Di bagian lateral dari bentukan kaput ini kita bisa melihat bentukan yang lebih halus yang dinamakan fovea articularis cranialis. Fovea costalis cranialis. Oke, betul. Adalah bentukan fovea costalis cranialis yang nantinya akan dilekati oleh bentukan yang dinamakan caput costae. Oke, ini adalah fovea costalis cranialis yang akan dilekati oleh bentukan caput costae. Oke, terus masih sama seperti os vertebrae yang sebelum-sebelumnya, ada bentukan yang dinamakan facies articularis cranialis yang dia lebih halus, sedangkan di bagian prosessusnya yang dia lebih tajam ini adalah bentukan processus articularis cranialis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian kaudal. Di bagian lateral dari bentukan cavitas ada bentukan yang dinamakan fovea costalis caudalis. Yang ini yang di bagian lateralnya ya. Ini nanti juga sama akan dilekati oleh bentukan caput costae. Oke, yang ini. Terus lanjut di bagian dorsalnya yang ini, yang dia lebih halus bentukannya, yang ini. Ini adalah bentukan yang dinamakan facies articularis cranialis. Terus habis itu, caudalis. Aduh, kepanasan, Mbak. Ya apa? Facies articularis caudalis dengan prosessusnya yang dinamakan processus articularis caudalis. Oke. Lalu selanjutnya di bagian lateral ini nih ada kita bisa melihat bentukan prosessus yang dia memanjangnya ke lateral, ya bentukannya transversal yang dinamakan processus transversus. Nah, di bagian ventralnya ada bentukan facies, dia permukaan gitu ya. Nanti dia akan dilekati oleh tuberculum costae. Oke, yang ini ya yang dinamakan fovea costalis transversalis. Fovea costalis transversalis. Yang ini, nih, yang ini ya, yang ini ya. Ini ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Udah. Foramen. Oh ya betul. Kita membahas foramennya. Bahas foramen masih sama yang bagian membulat, yang bagian besar ini dinamakan foramen vertebrale, dilewati oleh medula spinalis. Terus bagian lateral nih yang menuju ke masuk. Pokoknya dia menuju ke foramen vertebrale, dinamakan foramen vertebrale laterale. Ya ini foramen vertebrale laterale. Nanti akan dilewati oleh nervus spinalis atau cabang dari medula spinalis. Kan ya, kalau misalkan cabang dari otak itu kan yang 12 nervus cranialis itu yang pernah tak ajarin. Nah, kalau misalkan nervus spinalis itu cabang dari medula spinalis. Jadi dia nervus yang keluar dari medula spinalis. Oke, lanjut. Belum. Ada yang mau ditanyain nggak ya mengenai ini? Pas vertebrale kali? Yang sebelahnya sama. Sama. Ini dexter sinister ada. Foramen vertebrale. Yang ini juga. Masa nggak ini? Ya ini juga. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Panas ya? Oke. Karena kita kepanasan jadi kita
Oke, terus selanjutnya kita akan membahas mengenai os vertebrae lumbalis. Di sini bagian kranial ada bentukan kaput, bagian kaudal ada bentukan cavitas, dorsal ada bentukan processus spinosus, ventral ada bentukan crista ventralis. Oh, itu sama, semuanya ada kayak begitu. Terus di bagian kranial nih ada bentukan fasies juga yang dinamakan fasies articularis cranialis. Pokok fasies itu pasti permukaan halus ya, permukaan halus. Jadi kalau misalkan fasies itu yang halusnya, kalau prosesus itu yang bagian tepiannya. Ya, ada juga prosesus yang dinamakan prosesus articularis cranialis. Kalau di bagian kaudal, set. Yang ini ada fasies yang halus yang dinamakan fasies articularis caudalis. Nah, prosesusnya dinamakan prosesus articularis caudalis. Betul. Nah, kalau misalkan di os vertebrae lumbalis ini kita bisa melihat nih bentukan ciri khususnya, yaitu prosesus transversusnya dia melebar ke lateral kayak gini. Nah, aku bawa. Oke. Nah, ini bentukan khusus di os vertebrae lumbalis. Kalau misalkan prosesus transversnya melebar. Terus habis itu proses spinosusnya ini juga masih sama ya, ada prosesus spinosus yang ini. Oke. Nah, bentukan dari os vertebrae lumbalis kalau misalkan menyatu bentukannya kayak gini. Yang ini juga ini bentukan os vertebrae lumbalis. Nah, kalau misalkan os vertebrae lumbalis ini menyatu, kita bisa melihat bentukan yang dinamakan foramen intervertebralis. Foramen intervertebralis. Betul. Nah, lalu ada penyatuan antara prosesus articularis cranialis dan juga prosesus articularis caudalis yang dia membentuk seperti puting susu yang dinamakan prosesus mamillaris. Yang ini semuanya ini. Ya, ini adalah prosesus mamillaris. Oh, yang ini. Nah. Oke. Nah, terus dari situ ini ada yang tahu nggak? Aku megang bentukan os vertebrae lumbalis dari hewan apa? Kuda. Betul. Kenapa tuh kalian jawab kuda? Karena itu ada yang menyatu di situ. Oke, betul. Oke. Aku jelasin terlebih dahulu ya. Os vertebrae lumbalis kalau misalkan pada hewan kuda itu dia os vertebrae lumbalis yang ke-5, ke-6 itu dia menyatu. Yang ini. Itu ada bentukan yang dinamakan fasies articularis intertransversarius. Jadi fasies articularis yang menyatu antara prosesus transversus. Makanya namanya intertransversarius. Ini yang ini. Lalu, ini kayaknya nggak pas deh, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, nggak pas. Kegedean, nggak apa-apa. Antara os vertebrae lumbalis yang ke-6, yang terakhir, yang ini, dengan os sacrum itu dia juga membentuk fusi atau penyatuan dengan fasiesnya dinamakan fasies articularis sacro-transversarius. Jadi antara os sacrum sama prosesus transversus dari os vertebrae lumbalis. Makanya ya yang ini yang dia halus. Yang sini juga. Ini adalah fasies articularis turunan. Sacro transversarius. Oke. Ini apa namanya kavita? Iya. Oke, ini aslinya nggak pas, nggak benar-benar juga sih aku ngambilnya. Tapi kalau misalkan pada hewan anjing, itu dia prosesus transversusnya membentuk seperti os coste yang dinamakan, ada yang tahu namanya prosesus costiformis. Jadi dia ini lebih ke kranial gitu bentukannya. Akhirnya buat ini juga, itu ada anjing. Dia buat fleksibilitas, jadi dia kan anjing lincah. Os vertebrae lumbalisnya kayak gitu buat dia bisa apa namanya melengkok lincah. Ini gitu. apa? Kambing kecil. Iya, kambing kecil. Aku nggak nemu soalnya tadi. Jadi aku mau bawanya yang ini. Makanya dia nanti dia ke kranial. Ke depan, agak nael. Yang bagian ininya. Ini nggak banget. Jadi ini bukan. Iya. Operasi. Jadi kalau misalkan nanti ada bentuk kayak pasti ada cluenya kok. Bentukan khusus pada anjing. Jadi kayak nggak cuman kalau misalkan kayak gini doang pasti jawabannya proses transversus. Tapi kalau misalkan ada bentukan khusus, bla bla bla, itu baru jawabannya proses costiformis. Oke. Boleh? Yang proses transversus itu menempelnya berarti di yang lumbal. Betul, lumbal. Ini nggak pas, tapi pokoknya iya gitu. Kalau lumbal.
Intinya gitu, tapi bukan di sakrum ya. Ke sakrum dilombakan antara sakrum sama prosesus transversus dari os vertebrae lumbalis. Jadi kayak di dua-duanya ada. Ah. Ini tuh ada, ternyata di minyak arafi. Aku nggak berani ngambil. Ini. Oh udah dah. Ya udah kita ambil. Kita punya apa soalnya? Ini gimana? Gak apa. Ini gini nih, dia menyatu gitu antara os vertebrae lumbalis yang terakhir yang ke-6 sama os sakrum, membentuk bentukan fascies articularis sacrotransversalis. Yang ini juga. Kalau yang ini, yang ke-5 sama ke-6 bentukannya fascies articularis intertransversalis. Oke, betul. Oke, sudah selesai. Bentar, ada lagi yang mau ditanyain untuk os vertebrae lumbalis sebelum aku lanjut ke sini? Sudah aman. Aman? Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke bentukan os vertebrae sacralis atau os sakrum. Di sini kita bisa melihat bentukannya dia fusi ya, menyatu. Oke, kita orientasi terlebih dahulu. Di bagian kranial itu pasti ada yang bentukan menonjol. Jadi ini ada bentukan menonjol yang dinamakan promontorium. Kalau misalkan bagian caudal, dia tuh bentukannya menyempit, melancip kayak gini. Melancip. Oke. Lanjut ke bagian kranial, ada bentukan promontorium ya. Ini adalah bentukan promontorium. Lalu di bagian sini, di bagian lebih lateral, yang ini, terus yang ini, itu adalah bentukan permukaan halus yang dinamakan fascies articularis cranialis. Ini adalah fascies articularis cranialis. Sedangkan prosesusnya dinamakan prosesus articularis cranialis. Betul. Lalu di bagian lateralnya ini kita bisa melihat bentukan sayap ya, yang dinamakan alae sacralis. Betul, ini ada alae sacralis. Nah, kalau misalkan di bagian caudal ini dia menghadapnya ke dorsal, yang ini ada bentukan yang dinamakan fascies auricularis. Ini adalah fascies auricularis. Nanti ini akan berlekatan dengan bentukan os coxae atau tulang panggul yang di bagian sini loh. Pinggul apa panggul ya? Pinggul ya. Nah, itu akan bentukan tulang pinggul, pokoknya bagian situ. Nanti dipelajarinya di bagian kaki belakang. Oh, nanti akan bertaut sama si bentukan fascies auricularis ini. Oke, terus lanjut kita ke bentukan ini. Kan mereka menyatu nih, prosesus spinosus. Jadi yang ke bagian dorsal itu ada bentukan prosesus spinosus kan. Nah, penyatuan dari prosesus spinosus ini akan membentuk seperti krista atau tepian tajam yang dinamakan crista sacralis mediana. Mediana karena dia berada di bagian median dari tubuh. Lalu kalau misalkan di bagian lateral ini juga ada nih penyatuan antara prosesus transversus dinamakan crista sacralis lateralis dan crista sacralis lateralis. Masih sama kalau misalkan di hewan kuda yang ini pokoknya di bagian dorsal ini ada bentukan crista atau tepian tajam yang dinamakan crista sacralis mediana. Di bagian lateralnya ada crista sacralis lateralis. Nah, kalau misalkan pada hewan sapi ada prosesus ada crista tambahan yang dinamakan crista sacralis intermedia. Intermedia aja. Intermedia yang ini. Ini ada penyatuan antara prosesus articularis cranialis dan juga caudalis dari os vertebrae sacralis. Itu khusus di sapi aja atau ruminansia? Ruminansia. Ruminan. Oke, tapi yang kita punya di sini itunya sapi. Jadi kita tunjukkan deh. Sapi. Oke, terus lanjut kita membahas mengenai foramen-foramen atau lubang-lubang yang ada di os vertebrae sacralis. Masih sama yang di bagian bulat membesar ini adalah bentukan foramen vertebrae. Nah, kalau misalkan pada os sacrum ini kan dia sudah bentukannya menyatu atau fusi. Dinamakan canalis vertebralis. Jadi saluran vertebrae, saluran tulang belakang. Jadi adalah namanya canalis vertebralis. Nah, terus kalau misalkan foramen yang kita bisa melihatnya dari dorsal yang kayak gini nih. Dinamakan foramen sacralis dorsalis. Ini adalah foramen sacralis dorsalis. Kalau misalkan kita lihatnya dari sentral, yang ini adalah foramen sacralis ventralis. Betul. Nah, kalau misalkan pada hewan kuda tadi juga udah dijelasin di os vertebrae lumbalis ada bentukan fascies yang dia akan melekat pada os vertebrae lumbalis yang dinamakan fascies articularis sacrotransversalis. Fascies articularis sacrotransversalis. Oke, sudah. Apakah ada yang mau ditanyain buat Canalis vertebrae tadi Kak? Canalis vertebralis? Oh, ada yang kurang Kak?
Lineal. Nah, astagfirullahaladzim. Kanalis vertebralis itu gimana kak? Kanalis vertebralis itu antara penyatuan dari foramen vertebrale. Jadi kayak foramen vertebrale yang dia penyatu Tutup itu. gitu berarti? Kanal kan saluran. Oke. Jadi linea transversalis belum ya? Betul. Jadi linea transversalis itu yang berada di bagian ventral yang ini. Garis-garis. Betul. Dia bukti kalau misalkan os vertebrae sacralis ini tersusun oleh berruas-ruas. Jadi kayak bukan cuma satu os gitu, tapi dia berruas-ruas. Jadi penyatuannya dinamakan Synchiae. Itu nggak ada di vocab. Synchiae. Nggak apa-apa sih, catat aja kataku. Apa kak? Synchiae. Itu nama lainnya dari lineal. Bukan, jadi kayak penyatuan dari os vertebrae sacralis itu namanya Synchiae. Synchiae. SYN CHIAE. Synchiae. Oke. Sudah, dari os vertebrae sacralis sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Linea transversalis mana? Garisnya. Oke. Garisnya. Ini. Sudah. Oke. Synchiae. Oke, itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Synchiae tadi penyatuan apa kak? Dari os vertebrae sacralis. Dari os vertebrae sacralis. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Aman juga. Aman? Aman kak. Oke, lanjut. Kita lanjut ke os T. Ayo, ekor belum ya? Aku punya tulang ekor. Oke, ini adalah bentukan dari tulang ekor atau os vertebrae coccygealis. Oke, ini nggak mulai dari ruang pertama, tapi nggak apa-apa. Jadi, kalau misalkan os vertebrae coccygealis itu di bagian ventral ya, kita cuma bisa nemuin bentukan khususnya di bagian ventral. Yang bagian sini, ini ada bentukan alur dari lintasan arteri vena nervus coccygealis mediana. Jadi ini namanya adalah processus haemalis. Ini adalah processus haemalis. Tempat apa tadi lewatnya apa kak? Tempat lewatnya arteri vena nervus coccygealis mediana. Medianus juga sama. Iya, yang ini, yang tengah-tengahnya ini. Processus haemalis. Betul, processus haemalis. Oke. Nah, kalau misalkan os vertebrae sacralis ini bentukannya tuh dari jadi kan dia tersusunnya oleh banyak os gitu ya. Nah, bentukan dari os vertebrae coccygealis yang pertama sampai ketiga itu jadi kayak masih punya bentukan yang lengkap. Jadi kayak masih punya kaput, masih punya cavitas, terus punya processus spinosus dan processus transversus dan lain-lainnya masih punya sama. Nah, yang ini masih hitung yang 1 sampai 3. Terus habis itu ke os vertebrae coccygealis yang keempat sama kelima, dia tuh bagian proses transversusnya udah memendek. Jadi yang ini udah pendek kan, dibandingin sama yang ini kan masih tinggian yang ini kan. Jadi yang ini udah memendek, ini keempat. Terus dari itu kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, itu dia kan os vertebrae nih bentukannya kayak gini ya. Jadi yang bagian dorsal tuh melengkung, dinamakan arcus. Nah, arcus yang berada di bagian dorsal itu udah membuka. Jadi ini dilihat ya, yang ini tuh udah ngebuka gitu loh. Yang ini udah ngebuka, terus yang ini udah ngebuka. Jadi kalau misalkan bedainnya kayak gitu, keempat, kelima, keenam, enam, 7, 8, 9. Jadi kan tadi 1, 2, 3 itu bentukannya masih lengkap. 4, 5 itu proses transversnya memendek. Terus habis itu 6, 7, 8, 9 itu bentukannya arcus di bagian dorsalnya udah nggak menutup, jadi udah membuka. Jadi udah nggak punya si foramen vertebrale. Lalu 10 sampai seterusnya tuh dia udah bentukannya silindris, udah membulat gitu. Tapi ini bukan ke itu, jadi aku nggak punya, kayak putus deh. Lebih ke belakangnya lagi, lebih ke kaudalnya lagi. Itu dia bentukannya silindris. Oke. Untuk os vertebrae coccygealis sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Aman ya, benar ya, aman ya? Oke. Aman ya? Oke, kita lanjut. Ke os vertebrae OST. Aku bawanya yang ini ya? Yes, gak apa-apa lah. Oke, kalau misalkan kayak gini kan kalian bingung nih, ini os vertebrae coccygealis yang kanan atau yang kiri. Nah, kita orientasi terlebih dahulu. Kalau misalkan ada bentukan yang dia lebih menonjol, ini menonjol.
menonjol ya. Itu dia arahinnya ke kranial. Jadi yang ini adalah arah kranial. Terus kalau misalkan cembung, nah ini kan cembung. Ini adalah arah lateral. Ini adalah arah lateral. Kalau misalkan yang cekung, ini adalah arah medial. Jadi ini kranial, ini lateral, ini medial. Kaudalnya di sini. Ini adalah os costae sebelah. Betul, ini adalah os costae sebelah dexter. Oke, kita lanjut dulu ya ke bagian yang tadi menonjol nih. Kita bisa melihat bentukan yang dia kepalanya atau yang dinamakan kaput dari costae. Jadi namanya adalah kaput costae. Terus ada fasiesnya, permukaannya yang dia halus, yang dinamakan fasies articularis capitis. Fasies articularis capitis. Lalu ada bentukan lehernya atau kolum yang dinamakan kolum ya. Jadi adalah bentukan kolum costae. Ini kolum costae mengelilingi gitu. Kolum costae. Iya, yang antara kaput sama tuberculum. Ini adalah kolum costae-nya. Lalu di bagian lebih kaudalnya, ini ada bentukan yang lebih menonjol yang dinamakan tuberculum costae. Tuberculum costae. Terus habis itu fasiesnya dinamakan fasies articularis tuberculi. Fasies articularis tuberculi. Nah, lalu bagian lebih sentral dari fasies articularis tuberculi ini ada bentukan yang ini dari amplas jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan di bagian ventralnya itu dia ada bentukan yang lebih menonjol yang dinamakan tuberositas muscularis. Ada tuberositas muscularis. Dan ini yang ini. Yang bagian sini. Ini ada tuberositas muscularisnya. Oke, nanti dia akan dilekati oleh namanya aja tuberositas muscularis. Jadi nanti akan dilekati oleh musculus. Oke. Terus kita lanjut ke bagian ada bentukan badan dari costae atau namanya adalah corpus costae. Ini adalah bentukan semuanya corpus costae. Nah, di bagian medial dari corpus costae itu ada bentukan alur yang dinamakan sulcus costae. Sulcus costae akan dilewati oleh arteri vena nervus intercostalis. Arteri vena nervus intercostalis. Nah, terus selanjutnya di bagian ventral yang ini. Nah, yang ini ada bentukan cartilago yang dinamakan cartilago costae. Yang ini cartilago costae. Nanti dia akan melekat pada bentukan yang dinamakan incisura costalis yang ini nanti ya. Oke, untuk perlekatan dari os costae ini nanti agak susah. Oke, tak jelasin dulu. Kalau perlekatan dari os costae itu dia kalau misalkan bagian kaput ya akan berlekatan pada misalkan yang pertama akan berlekatan pada fovea articularis caudalis dari os vertebrae thoracalis os vertebrae cervicalis yang ketujuh. Jadi kan dia yang pertama nih, sebelumnya os vertebrae thoracalis yang pertama kan ada os vertebrae cervicalis yang ketujuh. Nah, kalau misalkan kaputnya yang bagian fovea costalis caudalisnya itu akan berlekatan pada si bentukan kan kalau kalian masih ingat di os vertebrae cervicalis ketujuh kan ada bentukan fovea costalis caudalis. Ya kan? Nah, itu akan berlekatan dengan kaput costae yang pertama. Nah, kalau misalkan fovea costalis cranialisnya itu akan berlekatan pada os vertebrae thoracalis yang pertama. Jadi kalau misalkan yang cranialis itu akan berlekatannya pada thoracalis yang sama. Jadi kalau misalkan thoracalis ini ada os costae yang pertama, thoracalisnya juga yang pertama. Nah, tapi kalau misalkan yang caudalis itu yang sebelumnya. Jadi yang misalkan ini keempat kan. Kalau misalkan keempat, maka yang fovea costalis caudalisnya itu fovea punya os vertebrae thoracalis yang ketiga. Nah, kalau misalkan fovea costalis cranialisnya yang keempat sama. Nah, sedangkan kalau misalkan tuberculumnya itu akan berlekatan di tempat os vertebrae thoracalis yang sama. Jadi yang ini keempat, maka tuberculumnya akan berlekatan pada fovea costalis transversalis dari os vertebrae thoracalis keempat. Jadi kalau misalkan yang fovea costalis caudalis itu cuman yang di sebelumnya gitu aja. Kalau misalkan yang fovea costalis cranialis itu yang sama. Itu aja. Apa ada yang mau ditanyain ya itu buat perlekatannya? Sudah. Aman ya? Oke. Aman ya, benar ya? Aman ya? Aman, Mbak. Oke. Kita lanjut ke bentukan dari os sternum atau tulang dada. Nah, yang aku pegang ini adalah os sternum dari hewan ruminansia atau yang di sini itu ada sapi. Di bagian kranialnya yang ini
ada bentukan yang dinamakan manubrium Manubrium sterni. manubrium sterni. Jadi kalau yang semuanya ini ada bentukan manubrium sterninya. Lalu di bagian kaudal ada bentukan yang dia ceper, yang dia bentukannya seperti sendok, yang dinamakan processus xiphoideus. Lalu di bagian lateralnya yang ini akan didekati oleh cartilago costae dinamakan incisura costalis. Sudah. Nah, ada bentukan khusus pada hewan kuda yang di bagian ventral dari sternum. Di sini ada bentukan seperti perahu yang dinamakan cartilago cariniformis. Ada bentukan cartilago cariniformis yang ini. Dia fungsinya buat menyibakkan udara. Jadi kayak misalkan kuda kan dia berlari kencang. Nah, bentukan ini tuh nanti akan didekati oleh otot-otot. Nanti yang mana akan membentuk permukaan yang dia lebih lancip. Pokoknya dia lebih gini loh. Lebih gitu. Nanti biar udaranya tuh lewatnya di antara-antaranya ini. Kok ini saya jadi kan lebih gampang dia buat lari kan. Gara-gara udaranya udah disibakkan. Jadi dia larinya lebih kencang. Buat menyibakkan udara. Oh, yang ini, cartilago cariniformis. Oke, sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Cepet Sudah. deh. Selesai. Cepet. Sekolah sudah. Nggak ada yang mau ditanya nih. Sekolah gas. Sekolah yang ribet. Ya, pakai yang sekolah.